Kemampuan terbang itu 3 jam. 3 jam. Ya. 3 jam jarak udara. Jarak udara sama dengan 200 kiloan sekali terbang. Nah, dia berhenti sebentar, minum, terbang lagi kan, seperti itu. Di ketinggian. Ada satu jenis burung merpati yang boleh disebut istimewa, merpati pos. Ciri paling mudah untuk membedakannya dari merpati lainnya adalah paruhnya yang lebih pendek dan besar. Dan selalu ada lingkaran putih pada bagian matanya. Burung ini terkenal akan kemampuannya pulang kembali ke rumah dari jarak jauh. Aceh Sumantri mengenal betul kemampuan merpati pos. Ia seorang penggemar merpati pos di Bandung. Kemampuan terbang itu 3 jam. 3 jam. Ya. 3 jam jarak udara. Jarak udara sama dengan 200 kiloan sekali terbang. Nah, dia berhenti sebentar, minum, terbang lagi kan, seperti itu. Nah, dia harus pulang dari Bali ke sini. Berarti burung ini punya kelebihan. Merpati mulai mengambil peran sebagai pengantar surat pada tahun 1300 Masehi. Ketika itu, Perang Salib pecah. Tentara dinasti Mamluk adalah yang pertama menggunakannya. Mereka memiliki hingga 1.900 ekor merpati pos. Ini adalah pilihan terbaik untuk berkirim kabar ke Kairo dan Irak. Karena rute pos biasa telah tertutup tentara musuh. Sejak saat itulah, peranan merpati pos semakin menonjol dalam setiap peperangan, termasuk di Indonesia. Tentara Belanda menggunakannya untuk mengetahui kekuatan lawan. Aceh Sumantri memiliki ratusan ekor merpati pos. Semuanya ia beri tempat tinggal seluas 2.000 meter persegi di Kopo, Bandung. Ini adalah kandang pemeliharaan. Kandang yang dibuat untuk membiarkan merpati pos. Induknya diambil dari pensiunan merpati pos yang sudah berhenti berlomba. Setiap pasang merpati menempati sarang mereka masing-masing. Mereka terkenal setia pada pasangannya. Jadi tak akan ada yang tertukar. Yang ini adalah kandang lomba. Ada sebuah pintu di sisinya. Fungsinya sebagai tempat keluar burung.
Kandang ini lengkap dengan papan pendaratan bagi sang penerbang. Merpati lomba tinggal sendirian di sini, terpisah dari anak dan pasangannya. Ada juga kandang nasional. Terdapat beberapa ekor merpati dari berbagai daerah di Indonesia. Para pemiliknya menitipkannya di sini. Para petugas selalu menjaga kebersihan kandang ini. Mereka melakukannya ketika para penghuninya sedang latihan terbang. Persediaan makanan dan air minum juga harus selalu diganti. Makanan bagi merpati pos adalah jagung dan biji-bijian. Tapi tentu saja ada tambahan suplemen demi stamina sang atlet bersayap. Para petugas harus bekerja cepat. Sang penghuni akan segera kembali setelah 1 jam latihan. Burung merpati pos harus menjalani latihan terbang jarak jauh. Dan para penerbang ini juga harus meneruskan generasi mereka. Masih di kandang merpati milik Aceh Sumantri di Kopo, Bandung. Merpati pos harus dikembangbiakan demi mendapatkan penerbang-penerbang baru. Pejantan yang sering juara adalah bibit yang baik. Pasangannya dipilih dari merpati betina yang sehat. Tapi sang induk tak mengerami telurnya sendiri. Ada babysitter yang siap menggantikan tugasnya, mengerami calon anak tirinya selama 3 minggu. Sang induk tentu akan merasa kehilangan. Beberapa penggemar merpati pos menipu mereka dengan meletakkan telur palsu. Bayi penerbang yang telah lahir harus punya identitas. Akte kelahirannya adalah cincin yang dipasang di kakinya. Cincin ini dipasang pada hari ke-9 setelah ia menetas. Ada tahun kelahiran dan nomor identitas di cincin ini. Cincin ini terdaftar pada perkumpulan para penggemar merpati pos dan hanya bisa dibeli dari perkumpulan. Setiap pembeli tercatat, termasuk jumlah dan nomor cincin yang dibeli. Cincin itu satu untuk memudahkan administrasi di kandang. Pokoknya saya dalam 1 tahun mau cetak burung tuh dari nomor 00 sampai 100, berarti 01 sampai 100. Nah, burung itu dipelihara udah 100 ekor, berarti nomor cincin itu OMSI 001 sampai 00100, sampai 0100. Anak burung atau pik dipelihara dalam kandang selama 8 hingga 10 bulan. Ia dikeluarkan hanya untuk dilatih mengenal kandang dan lingkungan sekitarnya. Pik yang sudah bisa terbang dilatih terbang dari jarak terdekat hingga jarak terjauh. Sehari 2 kali, tapi ia tak sendirian. Ada merpati senior yang mendampingi. Jadi penerbang junior ini tak akan tersesat. Merpati-merpati muda juga harus diajari tata krama. Dari mulai sebulan aja sama kita udah mulai dilatih.
masuk dikasih burung tuh dikasih lihat lingkungan. Ya tiap hari dijemur di depan kandang. Nah setelah 2 minggu kan dia udah mulai nggak stres, mulai dilepas. Kita jarak 1 meter, pulang. Oh, dia masuk. Nah dia diajarin dari kecil tuh udah tahu bahwa kalau mau makan tuh harus di dalam kandang. Gitu. Jadi begitu datang dari luar kota, dia tuh minum tuh tidak akan minum di kandang, di talang, di mana. Dia mau minum tuh masuk ke kandang. Dan di dalam udah sama kita dicampur dengan vitamin-vitamin yang untuk menutupi hidrasi dan sebagainya, terus stres di jalan, dan kita untuk merecovery cairan tubuh yang dihilangkan selama beberapa hari di perjalanan. Para penggemar merpati pos bersatu dalam organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Merpati Pos Seluruh Indonesia atau POMSI. Mereka mengadakan lomba merpati pos setiap tahun. Penggemar yang ingin mengikuti lomba nasional wajib menitipkan bakal calon peserta yang masih piik ke kandang nasional. Seperti di kandang milik Aceh Sumantri. Selama dalam masa penitipan, peserta membayar iuran untuk biaya pemeliharaan dan pelatihan. Kandang nasional harus benar-benar menjaga kesehatan para calon penerbang titipan. Meskipun kematian merpati pos muda bukanlah tanggung jawab sang pemilik kandang. Cara memelihara merpati pos akan sangat berpengaruh pada daya intelijensi mereka. Artinya, akan mencegah penerbang muda yang lupa jalan pulang. Biasanya kalau ada burung yang udah terpelihara terus ya ditangkap kan kalau para penggemar merpati pos memang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Hanya mereka yang benar-benar mencintai unggas inilah yang berani menghamburkan uang hingga puluhan juta rupiah. Cinta sekaligus menghibur. Inilah lomba merpati pos. Burung merpati yang berlomba tak terbatas oleh jenis kelamin. Tapi biasanya para pejantanlah yang berlomba. Alasannya karena merpati jantan selalu ingin pulang cepat kepada pasangannya. Perlombaan merpati pos melibatkan aneka peralatan canggih. Teknologi satelit ikut digunakan dalam lomba ini. Salah satunya adalah Global Positioning System atau GPS. GPS berfungsi untuk mencatat jarak antara kandang dengan lokasi pelepasan merpati pos. Heru bisa menjelaskan fungsinya. GPS kita gunakan untuk mengukur jarak. Jadi itu semua kita ukur titik koordinatnya, baik itu kandang masing-masing peserta dan titik pelepasan di setiap kota. Jadi GPS itu wajib kita bawa bersamaan dengan burung tersebut sehingga kita bisa tahu titik pelepasannya di mana dan kita bisa mengetahui jarak antara masing-masing rumah ke titik pelepasan tersebut adalah seberapa jauh. Heru menentukan koordinat semua kandang. Semuanya tercatat. GPS juga akan mencatat koordinat lokasi pelepasan para peserta lomba.
Cincin berfungsi untuk meregistrasi burung yang akan ikut lomba. Panitia lomba mencatat setiap cincin. Datanya dimasukkan ke dalam pencatat waktu atau clock. Clock yang akan mencatat waktu kedatangan merpati. Ini adalah model clock yang pertama kali digunakan di Indonesia. Clock ini dapat menyimpan dan mencatat waktu kedatangan merpati. Ada model pencatat waktu yang lain. Yang satu ini juga bisa menghitung kecepatan para peserta. Clock ini secara otomatis mendeteksi nomor cincin dan waktu kedatangannya. Sayangnya, penghitungan kecepatan masih harus dilakukan secara manual. Dan ini bisa menghabiskan waktu hingga 2 minggu. Sebelum kita menggunakan elektronik, itu semua masih dilakukan serba manual dan makan waktu yang banyak. Sehingga banyak juga waktu dan tenaga yang terbuang. Setelah kita menggunakan sistem elektronik, itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan efek terhadap burung sendiri jauh lebih baik. Sekarang, lomba merpati pos menggunakan benzing stem. Ada 2 perangkat benzing stem. Papan pendaratan disebut Pigeon Landing Board dan M1. Pigeon Landing Board dilengkapi dengan sensor. Papan ini diletakkan di depan pintu masuk burung. Papan pendaratan akan mendeteksi chip pada kaki burung yang mendarat di atasnya. Harga landing board ini adalah 400 euro atau kurang lebih 6 juta rupiah. Landing board terhubung M1. Alat ini berfungsi untuk mencatat kedatangan burung dan dapat mengetahui langsung kecepatan burung. M1 dapat menampung data burung sebanyak-banyaknya. Harganya sekitar 9 juta rupiah. Saatnya bagi peserta lomba untuk bersiap. Semua penerbang didaftarkan dan didata pada club system, perangkat yang hanya boleh dimiliki perkumpulan. Panitia memasang chip yang berisi data burung pada kaki burung. Chip ini aman dari air karena terlindung oleh karet padat. Para peserta diberangkatkan ke lokasi pelepasan. Mereka menggunakan truk khusus. Kandang di atas truk mampu menampung 700 hingga 1000 ekor merpati pos. Hanya ada satu kunci untuk seluruh kandang. Kendaraan ini harus berjalan stabil. Hanya boleh berlari 60 km per jam. Tujuannya agar merpati tidak mabuk darat, karena mereka akan dilepas di jarak minimal 200 km. Merpati pos memang mempunyai insting yang kuat. Tapi dalam lomba, ada sekitar 20% merpati pos yang tidak kembali ke kandang. Faktor penyebabnya adalah kelelahan dan terpisah dari kelompoknya. Bisa jadi mereka juga jadi korban predator terbang, yaitu elang atau alap-alap. Faktor lainnya adalah cuaca. Angin yang bertiup kencang dari arah yang berlawanan
akan membuat merpati gagal kembali. Pemenangnya akan berharga mahal, juga akan menjadi calon pembibit unggul, dan pemiliknya akan makin disegani di antara penggemar lainnya.